Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tanamania. Kali ini saya mau bahas ini dia, tanaman daun mint. Siapa yang gak kenal tanaman daun mint? Daun mint merupakan tumbuhan yang memiliki segudang manfaat. Selain sebagai pengharum dan pelengkap rasa, daun mint juga bermanfaat bagi kesehatan dan kecantikan. Kandungan nutrisi yang terkandung di dalamnya termasuk provitamin A, C, E, mineral seperti fosfor, kalium, dan zat besi hingga beta-karoten. Tanaman bernama latin Mentha ini memiliki lebih 20 spesies yang tersebar di seluruh dunia dan beberapa jenis varietas hasil hibrida. Di Indonesia terdapat dua jenis tanaman mint yang cukup terkenal, yaitu peppermint dan spearmint. Masih bingung untuk membedakan keduanya antara peppermint dan spearmint? Kali ini Tanamania akan bedakan keduanya, teman-teman. Yang pertama yaitu peppermint, Mentha piperita. Memiliki daun berwarna hijau dengan tulang daun kemerahan. Ujung daun meruncing, tepi daun bergerigi, permukaannya kasar seperti berambut, dan memiliki bunga berwarna ungu. Aroma mintnya yang kuat dan segar. Peppermint memiliki manfaat yaitu melegakan pernapasan, membantu meredakan nyeri otot dan persendian, meningkatkan energi, membantu meredakan flu dan batuk, sinus, dan hidung tersumbat. Sedangkan yang kedua yaitu spearmint Mentha spicata, memiliki daun berwarna hijau bergerigi dengan bentuk seperti tombak, memiliki bunga kecil yang berwarna putih, merah muda, atau ungu muda. Wanginya lembut, sedikit manis, dan aromanya lebih ringan dari peppermint. Ini aman digunakan untuk anak-anak, orang tua, dan cocok untuk kulit sensitif. Manfaatnya sendiri yaitu menenangkan tubuh dan pikiran, membantu meredakan kelelahan, dan membantu meningkatkan mood teman-teman. Tanaman spearmint ini seringkali dijual di supermarket, teman-teman. Seperti yang kalian sedang saksikan ini adalah jenis tanaman spearmint yang saya beli dari supermarket sebelumnya, teman-teman. Jadi waktu itu saya beli dengan harga sekitar di bawah 5.000 per ikatnya. Saya perbanyak menggunakan sistem hidroponik quick sederhana seperti ini. Lihat, akarnya sudah merimbun, teman-teman. Ini akan saya remajakan lagi dengan memangkas daun-daun atau mempruningnya, teman-teman. Jadi akan saya panen saja daun-daunnya. Yuk kita saksikan bagaimana kelanjutannya. Pada umumnya, cara menanam daun mint pun tidaklah sulit. Daun mint merupakan jenis tanaman yang mudah tumbuh, subur, dan cepat. Daun mint bisa ditanam dengan cara yang sangat sederhana dan bisa dilakukan siapa saja. Menanam mint dari biji relatif sulit. Cara itu juga nyaris tidak mungkin dilakukan untuk beberapa jenis seperti peppermint dan spearmint. Untuk itu, teman-teman bisa menanam daun mint dengan memetik dari tanaman mint yang sudah ada. Di sini Tanamania akan tunjukkan dua cara untuk memperbanyak tanaman mint dari tanaman mint itu sendiri ya, teman-teman. Seperti ini dia. Jadi kalian bisa gunakan wadah bekas botol plastik seperti ini, atau kalau ada kalian bisa gunakan wadah bekas gelas plastik juga bisa. Gunakan media tanam yang memang poros air ya, teman-teman. Jadi kalau kalian mau beli yang racikan atau sudah jadi, media tanamnya pun bisa. Jadi kalian tinggal isi media tanamnya ke dalam wadah plastik ini. Namun sebelumnya ada baiknya kalian lubangi dulu bagian bawah dari si wadah bekas tersebut. Jangan sampai nanti ketika disiram airnya akan menggenang berada di dalam wadah tersebut. Jadi kalau kalian lubangi bagian bawahnya, itu nanti airnya bisa keluar dari lubang-lubang yang sudah kalian buat ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau gunakan media tanam yang ada di sekitar pekarangan atau rumah pun bisa. Media tanam berupa tanah dan pupuk kandang dengan komposisi 2:1. Tanahnya itu 2 dan pupuk kandangnya itu 1 ya, teman-teman. Jadi isi media tanamnya ke wadah tersebut yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini Tanamania sudah sediakan wadah plastik yang diisi dengan air biasa ya, teman-teman.
Jadi ketika nanti bibit atau bakal tanaman mint ini kita gunting atau potong, saya akan simpan sementara ke dalam wadah plastik berisi air ini agar tanamannya selalu segar. Di sini tanamannya sudah sediakan gunting untuk memotong. Jadi selanjutnya itu kita lakukan stek batang. Stek batang adalah cara menanam daun mint yang paling mudah dan cepat. Tingkat keberhasilan dari stek batang pun jauh lebih tinggi. Untuk berhasil menanam daun mint, pastikan memilih batang yang berkualitas. Pilih batang mint yang segar dan tidak layu ya teman-teman. Pastikan kulit batang berwarna hijau kecoklatan dan tidak cacat. Batang mint juga harus bebas dari hama atau kotoran lainnya. Cara menanam daun mint dari bakal tanaman adalah dengan memotong bagian percabangan di pucuk sepanjang minimal 1 cm memakai gunting. Sedangkan yang saya lakukan tadi adalah melakukan pemotongan sekitar 3 cm ya teman-teman. Setelah dilakukan pemotongan, lalu stek batangnya ini tanamannya akan letakkan ke dalam wadah plastik yang berisi air. Jadi ini hanya sementara sifatnya sampai siap ditanam kembali ke media tanam yang akan kita lakukan. Karena di sini tanaman mint tanamannya sudah mulai merimbun, jadi saya akan pruning atau pangkas semua ya teman-teman. Saya akan lakukan seperti halnya tadi sebelumnya. Ini tanaman mint yang sudah saya potong atau pangkas dan ini cukup untuk saya perbanyak kembali teman-teman. Ini dia tangkai atau batang mint yang sudah kemarin tanamannya stek. Sekarang saya gunakan sistem hidroponik quick sederhana untuk memperbanyak kembali tanaman kemarin yang sudah saya stek. Gunakan rock wool di sini, lalu saya sematkan tangkai atau batang mint dan dipilih daunnya atau dipotong dibagi dua. Jangan terlalu banyak daun yang ada pada tangkai dan batang yang kita akan perbanyak teman-teman agar tidak terjadi penguapan berlebih. Jadi di sini bisa tumbuh kembali kok daun-daunnya. Dalam waktu sekitar beberapa minggu ke depan, ini daunnya akan mulai merimbun kembali teman-teman. Karena saya gunakan sistem hidroponik quick, jadi saya gunakan di sini nutrisi AB mix untuk sayur. Saya gunakan 2 liter untuk masing-masing larutan A dan B sebanyak 5 ml. Dan kalau yang ini saya gunakan wadah bekas botol plastik yang sudah saya potong seperti ini. Kalian bisa berkreasi juga dengan wadah botol seperti ini ya teman-teman. Dan jangan lupa kalian buat lubang-lubang di bagian bawah botol ini. Jadi ketika kalian siram atau semprot tanaman pada bagian atas, airnya tidak menggenang. Jadi bisa dikeluarkan melalui lubang-lubang yang sudah kita buat tadi. Dan di sini ada sisa dari beberapa tangkai tanaman mint yang kemarin saya stek. Di sini akan saya sisihkan daun-daunnya. Jangan khawatir teman-teman, daun-daunnya ini akan saya gunakan kembali untuk campuran minuman teh. Di sini akan saya sisakan sedikit saja teman-teman, agar penguapan tidak terjadi. Nah, seperti ini kalian bisa contoh. Ini di sini batangnya masih segar sekali karena saya simpan di wadah plastik berisi air. Seperti ini. Lalu tangkai mintnya bisa langsung ditancapkan ke media tanam yang sudah disediakan ya teman-teman. Media tanamnya itu tanah dan juga pupuk kandang. Pupuk kandangnya jangan sampai melebihi tanah. Harus 2:1, yaitu 2 untuk tanah dan pupuk kandangnya 1. Jadi bisa ditancapkan 2 hingga 3 tangkai di wadah seperti ini. Kalau wadah kalian itu cukup besar, bisa lebih banyak tangkai dari tanaman mintnya. Dan jangan lupa disiram pada pagi dan sore hari, cukup disemprot saja ya. Dan dijaga kondisi kelembapan tanahnya. Jangan lupa diberikan pupuk urea atau pupuk nutrisi AB mix juga bisa. Yang untuk sayur ya teman-teman, nanti akan seperti ini merimbun. Kalian bisa gunakan sekam mentah di atasnya agar tidak terserang hama. Dan yang ini adalah tampilan sistem hidroponik quick. Jadi saya hanya menunggu akarnya untuk tumbuh. Cukup mudah bukan teman-teman? Bisa kalian coba di rumah. Wassalamualaikum, terima kasih.